Corriere dello Sport menggambarkan Roma seperti Icarus yang terbang terlalu dekat ke matahari. Tim yang sempat bermimpi besar, namun dibangunkan oleh Inter Milan yang tampil beringas dan efisien. Pasukan Cifu disebut sebagai corazza di titanio, atau lapisan baja yang tangguh. Roma tampil rapuh di babak pertama dan harus kebobolan lewat gol Bonni, hasil umpan cerdas Barella, memanfaatkan kelengahan lini belakang tuan rumah. Meski Roma tampil lebih berani di babak kedua dan sempat menekan finalis Liga Champions musim lalu, Inter tetap solid dan memenangkan banyak duel, tanpa pernah benar-benar goyah. Dalam analisisnya, Corriere dello Sport juga menyoroti pressing tinggi Inter yang nyaris sempurna. Setiap ruang tertutup rapat, setiap upaya vertikal Roma langsung dipatahkan oleh 2 atau 3 pemain nerazzurri. Masuknya Dovbyk sempat memberi napas baru bagi Roma dan mengembalikan Dybala ke posisi aslinya sebagai kreator serangan. Namun, meski ada beberapa momen berbahaya, Sommer tetap aman, dan eksperimen false nine Roma dinilai gagal total. La Gazzetta dello Sport memuji penampilan Inter Milan yang kembali menunjukkan soliditas luar biasa di Olimpico. Ungkapan pertahanan terbaik adalah menyerang terasa pas bagi Bonni, sang pencetak gol sekaligus pemain terbaik versi Gazzetta dan Lega Serie A. 2 kali tampil sebagai starter, 2 gol, performa yang disebut media Italia sebagai pilihan yang diberkati. Namun tak kalah penting, Alessandro Bastoni juga mendapat pujian tinggi. Dengan nilai 7 di papan penilaian, ia tampil agresif, kuat dalam duel, dan disiplin menekan lawan seperti yang diinginkan pelatih Christian Cifu. Di belakang mereka, Barella, Akanji, dan Sommer tampil solid dengan nilai 6,5. Sementara Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan, dan Di Marco sedikit di bawahnya. Yang mengecewakan justru 2 nama besar, Calhanoglu dan Lautaro Martinez. Calhanoglu dinilai kurang mampu mengatur tempo, sedangkan Lautaro terlihat kelelahan dan akhirnya digantikan setelah mendapat kartu kuning cepat di awal laga. Pio Esposito dan Fratesi mendapat nilai memuaskan, sementara Suchik dinilai belum mampu memberi dampak besar. Meski belum sempurna, Cifu boleh bernafas lega. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 beruntun bagi Inter Milan. Nama Antoine Bonni kembali jadi sorotan di kubu Inter Milan. Pemain muda yang akrab dipanggil Angelo di ruang ganti ini terus mencetak gol demi gol, dan kali ini, ia kembali menambah koleksi dengan gol ketiganya musim ini, sekaligus yang kedua secara beruntun. Media Italia menggambarkan Bonni sebagai napas muda yang memberi energi baru untuk Inter. Di bawah bimbingan Marcus Thuram, yang datang langsung dari Milan untuk memberi dukungan, Bonni tampil matang dan memanfaatkan kesalahan lini belakang Roma untuk menaklukkan kiper Svilar. Kerja kerasnya selama jeda internasional juga mendapat pujian dari tim pelatih. Fisiknya terus meningkat dan menunjukkan semangat tinggi untuk bersaing dengan duet utama, Thuram dan Lautaro. Menariknya, dalam total 227 menit bermain di Serie A, Bonni sudah berkontribusi 6 kali, 3 gol dan 3 assist. Catatan luar biasa yang belum pernah dicapai pemain Inter lain dalam 7 laga pertama sejak Liga kembali ke format 20 tim. Sementara itu, Lautaro Martinez terlihat sedikit kelelahan dan sempat frustrasi. Karena itu, pelatih Christian Cifu kemungkinan akan memberi waktu istirahat bagi sang kapten. Terlebih Inter akan menghadapi 2 laga berat, Brussels di tengah pekan dan Napoli di akhir pekan nanti. Namun satu hal pasti, dengan performa sebaik ini, akan sangat sulit bagi Cifu untuk menepikan Antoine Bonni. Inter Milan kembali menunjukkan ketajamannya lewat senjata baru andalan Christian Cifu, permainan vertikal yang cepat dan langsung menusuk. Dari umpan tajam Nicolo Barella, Antoine Bonni berlari menembus pertahanan Roma dan mencetak gol tunggal kemenangan di Olimpico. Gol ini menjadi yang ketiga bagi Bonni musim ini, melanjutkan tren positif setelah sebelumnya juga mencetak gol bersama Pio Esposito. La Gazzetta dello Sport mencatat, musim lalu Inter harus menunggu hingga akhir Januari untuk melihat gol pertama dari duet Arnautovic dan Taremi. Kini, di era Cifu, Inter tampil lebih efisien, cepat, dan tajam. Kemenangan di Roma membawa Inter ke puncak klasemen Serie A, sejajar dengan Roma dan Napoli, dan menjadi kemenangan ke-6 beruntun di semua kompetisi. Roma mencoba mengejutkan lewat eksperimen Dybala sebagai false nine, namun strategi itu gagal total. Inter mendominasi babak pertama dengan pressing tinggi dan transisi cepat, sementara Roma kesulitan membangun serangan dan sering kehilangan bola. Meski sempat tertekan di babak kedua, Inter tetap solid di lini belakang berkat pertahanan kompak dan mental baja yang ditanamkan Cifu.
3 poin di Olimpico menjadi bekal berharga sebelum laga besar akhir pekan nanti melawan Napoli, di mana Inter kini bisa menatap sang juara bertahan dengan kepala tegak, sejajar di puncak klasemen. Setelah berminggu-minggu terdiam, kurva Nord Inter Milan akhirnya memecah kebisuan di Stadio Olimpico, Roma. Untuk pertama kalinya musim ini, sektor supporter Nerazzurri kembali bergema dengan nyanyian, bendera, dan tepuk tangan yang begitu khas. Menurut La Gazzetta dello Sport, sekitar 5.000 pendukung Inter hadir dan mulai bersuara saat para pemain memasuki lapangan, sebuah sinyal dukungan nyata bagi tim dan pelatih Christian Cifu. Sebelumnya, Curva Nord memilih diam sebagai bentuk protes terhadap aturan baru klub dan otoritas usai penyelidikan Doppia Curva. Namun kini, berkat kesepakatan dengan pihak keamanan dan manajemen, Curva Nord akan kembali penuh pada laga kandang berikutnya melawan Fiorentina. Hanya saja, ada aturan baru. Tidak akan ada lagi nama atau simbol kelompok lama, melainkan satu spanduk besar yang mewakili seluruh supporter Inter, tanda babak baru bagi Curva Nord yang siap kembali mendukung tim dengan semangat utuh. Kejahatan yang sempurna. Begitulah Corriere dello Sport menggambarkan kemenangan Inter Milan di Stadio Olimpico. Sutradaranya adalah Christian Cifu, dan pemeran utamanya adalah Angeon Bonni. Pemain muda asal Prancis itu, yang dulu dibina Cifu saat masih di Parma, kini menjadi salah satu aset paling berharga di lini depan Inter. Dengan Marcus Thuram absen karena cedera, Bonni dipercaya untuk menemani Lautaro Martinez di lini serang, dan kepercayaan itu dibayar tuntas. Meski sempat salah membaca pergerakan di awal laga, Bonni belajar cepat. Tak lama kemudian, ia memanfaatkan umpan vertikal tajam dari Nicolo Barella untuk mencetak gol tunggal kemenangan Nerazzurri. Pergerakannya presisi, waktu larinya sempurna, dan penyelesaiannya, meski tak sepenuhnya bersih, tetap menembus gawang Svilar. Selain gol, Bonni juga berperan besar dalam menekan pertahanan Roma hingga membuat Endika mendapat kartu kuning. Dan meski hanya bermain 1 jam, aksinya cukup untuk menunjukkan bahwa Inter kini punya senjata baru di lini depan. Seperti kata Barella seusai laga, kami sudah menemukan kembali diri kami. Dan itu, jelas, berkat sutradara Cifu dan bintang mudanya Angeon Bonni. Inter Milan kembali berpesta di Olimpico. Dengan kemenangan ini, pasukan Christian Cifu melompat naik, bukan hanya secara fisik di lapangan, tapi juga naik ke puncak klasemen Serie A. La Gazzetta dello Sport menggambarkan momen penuh emosi di akhir laga. Para pemain mengerubungi Cifu, memeluk sang pelatih dengan rasa syukur dan kebanggaan. Sementara di tribun, Curva Nord yang akhirnya kembali bersuara ikut bergembira bersama tim kesayangannya. Meski masih ada kekurangan, Inter menunjukkan ketangguhan luar biasa. Tanpa Marcus Thuram dan dengan Lautaro Martinez yang belum dalam kondisi terbaik, Nerazzurri tetap melanjutkan rentetan kemenangan mereka, 6 laga tak terkalahkan di semua kompetisi. Bagi Cifu, ini bukan sekadar 3 poin, melainkan bukti bahwa Inter sudah berada di jalur yang benar, kuat secara mental, solid secara permainan, dan kembali bersatu dengan para tifosi. Inter Milan menikmati malam indah di puncak klasemen setelah mengalahkan Roma di Stadio Olimpico. Lebih dari sekedar kemenangan, hasil ini membawa 3 poin berharga atas rival langsung, Roma dan Napoli, dan menegaskan kebangkitan cepat pasukan Christian Cifu setelah awal musim yang tersendat. Sejak kekalahan dari Juventus, Inter tak lagi tergelincir. 6 kemenangan beruntun di semua kompetisi, 14 gol dicetak, dan hanya 2 kebobolan. Sebuah ritme mesin penghancur. Gol tunggal Ange Bonni menjadi bukti efektivitas permainan vertikal khas Inter, sementara lini belakang yang solid dengan Akanji tampil bak profesor di pertahanan. Meski Roma mencoba bangkit di babak kedua, mental baja dan determinasi tinggi membuat Inter mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Malam di Olimpico pun menjadi simbol. Inter kembali tangguh, kembali bersatu, dan kembali di puncak klasemen Serie A. UEFA resmi menunjuk wasit asal Swedia, Glenn Nyamberg, untuk memimpin laga Union Saint-Gilloise melawan Inter Milan pada matchday ketiga fase grup Liga Champions. Pertandingan ini akan digelar Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nyamberg akan dibantu 2 asisten senegaranya, Andreas Soderqvist
dan Mahbod Beigi. Sementara Adam Leidebek bertugas sebagai wasit keempat. Untuk ruang VAR akan dikendalikan oleh tim asal Spanyol, Guillermo Cuadra Fernandez sebagai penanggung jawab utama, dibantu oleh Javier Iglesias Villanueva.